Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, saya Muhammad Musyadat dengan NIM A1 C320038. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah fisika modern. Jadi topiknya itu tentang panjang gelombang de Broglie. Nah, oke. Tanpa basa-basi, kita mulai. Jadi ada tiga materi besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu wave particle duality atau dualitas gelombang partikel, terus ada gelombang Broglie dan ada ketidakpastian prinsip ketidakpastian Heisenberg. Oke, oke, masuk yang pertama, energi foton. Jadi sebuah sinar itu bisa dianggap sebagai aliran partikel yang terdiri dari foton dengan massa tetap yang punya energi sebesar H dikali F. Nah, lalu itu bisa diubah menjadi HC per lambda. Rumus F yaitu C per lambda bisa disubstitusi. Lalu untuk H ini konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Rumus ini biasa saya sederhanakan menjadi 12400. Jadi 12.400 per panjang gelombang. Nah, ininya bisa dalam bentuk angstrom, energinya nanti dapat dalam elektron volt. Nah, ini frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan cahaya. Nah, oke. Ini untuk energi. Oke, next. Nah, dari special relativity, jadi dari relativitas khusus, itu didapatkan energi kuadrat itu sama dengan kuadrat dari M kali C kuadrat ditambah P dikali C kuadrat. Jadi M itu massa, C kecepatan cahaya, dan P itu momentum. Dan ini turunan dari uh, relativitas khusus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi partikel dengan massa tetapnya 0, misalnya foton, itu punya momentum sebesar E per C. E bisa disubstitusi, HE per C. Nah, F per C bisa disubstitusi jadi lambda. Jadi rumusnya menjadi H per lambda. Itu untuk momentum foton. Nah, ini. Jadi sebuah gelombang elektromagnetik yang punya panjang gelombang tertentu, frekuensi tertentu, bisa dianggap sebagai aliran partikel foton yang punya energi dan momentum sebesar berikut. Nah, jadi E sama dengan H dikali F dan P atau momentum sama dengan H per lambda. Jadi itu. Ini. Lalu pada tahun 1924 seorang fisikawan bernama de Broglie dia menyarankan bahwa panjang gelombang itu berasosiasi atau berhubungan dengan momentum foton. Nah, ini yang tadi. Jadi dia menyimpulkan bahwa P sama dengan M dikali V sama dengan H per lambda. Jadi benda-benda yang bisa kita lihat seperti motor, mobil, sepeda itu punya momentum kalau dia ada kecepatan. Jadi rumusnya M kali V. Masanya ada. Nah, kalau nggak bergerak itu kan tidak ada momentum. Nah, jadi untuk foton kan masanya nggak ada. Masa rest massnya kan 0. Nah, tapi berbeda karena itu untuk dunia makro, sedangkan untuk dunia mikro seperti dalam dunia kuantum itu nggak masuk akal gitu loh. Karena
nanti akan saya jelaskan di bawah gimana nggak masuk akalnya mekanika kuantum itu. Jadi foton yang tidak punya massa itu masih tetap punya momentum sebesar h per lambda. H tadi sudah saya kasih tahu itu konsep apa. Nah, kinetic energy of particle. Jadi energi kinetik dari partikel itu ini juga sudah kalau nggak salah. Jadi jika hipotesis Broglie itu benar, maka aliran klasik dari partikel itu punya bentuk atau bukti seperti gelombang. Jadi kinetic energy itu sama dengan momentum yang dikuadratkan dibagi 2m, m adalah massa. Lalu bisa disubstitusi menjadi hingga akhir h kuadrat kali k kuadrat per 2m. Begitu. Ini cuman matematis biasa. Nah, lanjut ke observation of wave-like behavior. Jadi ini pembahasan tentang pengamatan bahwa cahaya itu juga seperti gelombang. Jadi seperti gelombang klasik pada mekanika klasik, efek seperti diffraksi dan interferensi juga kelihatan di gelombang-gelombang foton. Jadi gelombang itu equal dengan D. D ini kalau nggak salah jarak dua jarak dua apa ya? Dua celah gitu. Jadi jadi so wave like property tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini panjang gelombang Broglie ini terlihat pada gelombang yang sangat kecil. Jadi 10⁻⁴ meter. Nah ini electron diffraction ini alat untuk mengamati diffraksi. Terus ini alat khusus. Jadi beberapa labor mungkin tidak punya ini karena ya ini alat yang untuk digunakan dalam dunia-dunia mikro. Nah ini elektron. Oke. Ini gambarnya kurang jelas. Nah mungkin ini. Oke, jadi sebentar. Mana? Oke. Jadi misalkan ada dua celah yang jaraknya D, lalu ada sinar masuk membentuk sudut theta sebesar theta masuk ke dalam suatu celah itu. Nah, jadi awal titik dia masuk ini A, ini dia masuk. Nah, ini titik A. Lalu ini untuk yang garis, nah yang miring ini itu sebesar D sin theta. Nah, itu sudah belajar dalam vektor. Nah, sampai ke titik B. Gini. Jadi ada dua. Nah, jadi A ke B itu dirumuskan dengan 2D dikali sin theta. Nah, itu. Nah, terus mana tadi? Oke. Nah, terus ini untuk jadi banyak kejadian yang ini saat sinar masuk itu bisa terrefleksi, ada yang masuk, terdifraksi, terus ada yang terrefleks di sini. Nah, ada juga yang bertransmisi misalnya. Nah, jadi AB itu equal dengan N dikali lambda. Ini kita juga sudah belajar pada eksperimen Young. Jadi ini mirip-mirip seperti eksperimen Young, celah ganda. Jadi didapatkan persamaan sebesar N dikali lambda sama dengan 2D sin theta. Oke, lanjut ke Heisenberg Principle. Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, jadi apa sih Heisenberg Principle itu? Jadi Heisenberg Principle itu kalau bahasa Indonesianya ketidakpastian Heisenberg. Ini pada saat awal saya lihat ini saya bingung.
apa sih Heisenberg Principle ini? Apa pentingnya bagi dunia fisika, dunia kuantum gitu. Nah, jadi formal statement of Heisenberg uncertainty principle itu seperti ini. Delta X kali delta P itu lebih besar atau sama dengan H/2. Jadi gimana ya menggambarkannya itu? Jadi misalnya seperti ini. Prinsip ketidakpastian Heisenberg ini merupakan prinsip fundamental dalam dunia kuantum. Jadi ini adalah sebuah hukum yang buat mekanika kuantum dan teori relativitas Einstein itu bisa tetap koeksis tanpa adanya kontradiksi gitu. Jadi kan mekanika kuantum ini berurusan dengan partikel-partikel yang super duper kecil. Terus mekanika kuantum ini gayanya gaya-gaya seperti apa? Nuklir kuat, nuklir lemah, dan elektromagnetik itu kan. Nah jadi dalam mekanika kuantum itu, dalam mekanika kuantum itu ini kan ada tadi delta X dan delta P. Jadi delta X itu posisi dan delta P itu momentum. Jadi posisi dan momentum sebuah objek itu tidak mungkin ditentukan secara bersamaan. Contohnya gini, jika ada foton, kecepatannya diketahui, maka kecepatannya tidak akan diketahui. Sebaliknya, misalnya ada foton, posisinya diketahui, maka momentum atau kecepatannya juga tidak akan diketahui. Jadi saya analogikan seperti ini. Jadi bayangkan ada sebuah bujur sangkar itu punya panjang 2 dan lebar 2. Jadi bujur sangkar sama lebar 2. Nah, karena luasnya itu 4 satuan, 2 kali 2 4. Nah, maka bujur sangkar itu misalnya kita gencet atau kita tekan panjangnya menjadi 1. Nah, maka lebarnya akan mulur menjadi 4 gitu karena kita gencet tadi kan. Nah, jadi satuannya tetap luasnya tetap 4, 1 dikali 4 gitu loh. Nah, bagaimanapun kita mengubah bujur sangkar itu luasnya akan selalu tetap gitu loh. Nah, jadi panjang itu misalnya posisi. Panjang itu misalnya posisi sedangkan lebar itu momentum gitu. Jadi luas itu akan selalu bernilai 4. 4 itu apa? 4 itu adalah konstanta Planck gitu. Nah, jadi ada keterbatasan maksimum ketelitian bagi kita dalam mengukur dua besaran ini gitu. Jadi itu hal yang berbeda gitu dalam ini tidak bisa ditentukan bersamaan. Heisenberg realize katanya dia nyadar bahwa dalam dunia yang sangat-sangat kecil itu suatu besaran tidak bisa ditentukan tanpa mengajak atau menyangkut pautkan itu dengan besaran lain gitu loh. Terus si Heisenberg ini bilang kalau ini tidak bisa dihindarkan. Lalu dia menyatakan bahwa kita tidak bisa mencari sebuah besaran semuanya, seluruhnya. Jadi misalnya satu sudah ditentukan, yang satunya nggak jelas gitu. Nah seperti itu kira-kira untuk ketidakpastian Heisenberg. Jadi yang momentum bisa ditentukan, si posisi enggak. Jadi semakin akurat kita mendapatkan posisi elektron atau foton, momentumnya akan tidak presisi kita dapat gitu. Jadi kebalikan gitu. Tidak bisa momentumnya presisi, akurat, posisinya juga akurat. Itu tidak mungkin gitu. Jadi lanjut. Momentum of electron. Jadi cahaya itu dapat dideteksi.
menggunakan mikroskop. Jadi cahaya sinar itu dapat yang terrefleksi itu dapat dideteksi menggunakan mikroskop. Lalu batas ketidakpastian minimum itu ditentukan oleh panjang gelombang ini. Nah, jadi untuk menentukan posisi secara akurat itu dibutuhkan itu apa foton atau elektron dalam panjang gelombang yang kecil gitu loh, seperti sinar gamma, sinar apalagi sinar alfa. Pokoknya yang gelombang apa yang panjang gelombang yang kecil gitu. Lalu lanjut. Nah, sebentar. Ini kita hapus. Oke. Nah, melalui persamaan Planck E sama dengan H pertambah, foton dengan panjang gelombang yang kecil itu punya energi yang luar biasa besar. Di sinar gamma itu kan panjang gelombangnya kecil, jadi energinya luar biasa besar. Jadi ini akan akan mengakibatkan sebuah kick yang besar kepada elektron. Kick itu apa ya? Nah, jadi untuk menentukan momentum secara akurat, elektron harus punya kick yang kecil. Ini artinya ini menggunakan panjang gelombang yang panjang gitulah. Nah, jadi intinya nggak bisa gitu. Misalnya kita mau nentuin momentum, nah itu momentum aja yang akurat, sedangkan posisinya nggak gitu loh. Jadi intinya itu. Oke, implication. Jadi sangat mustahil untuk mengetahui keduanya, posisi maupun momentum. Nah, jadi misalnya ini delta X sama dengan dan delta P sama dengan 0. Jadi prinsip ini itu inherent dengan dunia fisik, di mana dunia fisik itu berbeda nih dengan mekanika kuantum, karena memang benar bahwa mekanika kuantum ini nggak masuk akal. Gitu. Karena H terlalu kecil, H konstanta Planck. Nah, ketidakpastian ini tidak bisa teramati dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, ini classical world atau dunia asli gitu loh. Classical world, dunia klasik gitu ya. The observer is objective and passive. Jadi pengamat itu adalah objektif dan pasif gitu loh. Nah, dalam kejadian-kejadian langsung itu terjadi langsung gitu loh. Ada atau tidak observer itu, pengamat itu. Gitu. Nah, ini dikenal dengan objective reality. Nah, sedangkan untuk observer kuantum di dunia kuantum observer itu tidak objektif dan pasif. Jadi aksi dari observasi itu mengubah sistem fisik. Jadi gimana sih? Misalnya ada atom gitu. Saat saya mengamati atom, atomnya itu tiba-tiba pindah gitu. Kayak kita melihat itu tergantung gitu loh. Nah, jadi subjektif. Ini namanya subjective reality. Jadi pada dunia asli itu segala sesuatu itu terjadi ya terjadi. Kita hitung ya, kita hitung misalnya kecepatannya sekian ya sekian, posisinya di sekian ya sekian. Sedangkan di kuantum itu berbeda sama sekali. Jadi semua itu sifatnya probabilistik. Jadi misalnya saya ingin menghitung atau saya mengamati posisi elektron. Misalnya dia ada di sebuah koordinat X, Y, Z. Nah, lalu tiba-tiba pada suatu waktu tiba-tiba pindah gitu loh. Nah, ya, misalnya seperti itu. Karena nggak logis gitu loh. Bahkan sampai Einstein mengatakan bahwa Tuhan tidak bermain dadu gitu. Jadi karena dadu itu kan probabilistik. Nah, sedangkan dunia kuantum itu probabilistik gitu loh. Sedangkan dunia asli itu kan misalnya kalau kecepatannya 10 ya 10, ini gini gitu loh. Sedangkan dalam dunia kuantum itu wah itu aneh gitu loh, luar biasa aneh.
Nah, mungkin cukup itu penyampaian dari saya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui apa saja yang bisa bertanya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, boleh dikoreksi ataupun saya mau maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.